Halo teman-teman Pongobe RC, kembali lagi dengan saya, Koma Wismaya dalam channel Wismaya RC. Oke teman-teman, untuk hari ini kebetulan saya sudah ada rezeki ya. Saya ada rezeki, jadi saya berhasil membeli sebuah RC yang cukup terkenal ya. Cukup mungkin teman-teman udah sering lihat di YouTube juga. Oke, kita langsung unboxing ya. Ini dia teman-teman, RC-nya. Kardusnya cukup besar ya. Dari kardusnya saya teman-teman sudah tahu bahwa ini RC 1/10 ya. Kira-kira wajah saya kelihatan nggak ya? RC 1/10. Mohon maaf teman-teman, videonya agak sedikit gimana gitu ya, karena saya susah banget nyari tempat buat bikin video teman-teman, karena terkendala waktu juga. Jadi ya mohon maaf ya, videonya seadanya. Oke, biar nggak lama-lama, kita coba unboxing ya. Oke teman-teman, seperti biasa senjata unboxing ya. Keluar lagi senjata unboxing saya, cutter. Oke, langsung saja kita unboxing ya teman-teman. Saya bingung nih, buka dari mana dulu ya. Besar banget teman-teman, kardusnya besar banget. Padahal di video-video YouTube yang sering saya tonton ya, RC-nya ini tidak terlihat terlalu besar ya, tapi ketika saya melihat aslinya, kardusnya besar banget. Nggak tahu nih dalamnya besar atau tidak ya. Kita langsung unboxing ya. Ternyata memang besar teman-teman, kardusnya besar banget. Ini packaging luarnya nge-fresh ya, dengan packaging dari Costco. Oke teman-teman, ya. Oke, sudah terlihat ya teman-teman. Ini RC yang saya beli, MN222 atau MN222 ya. RC ini sudah sering viral ya di YouTube. Produk MN memang terkenal dengan harganya yang cukup murah. Teman-teman bisa lihat, untuk MN222 ini mulai upgrade ya. Biasanya teman-teman ya, saya lihat YouTube untuk MN999 dia packagingnya nggak pakai dus gini ya, dia kardus coklat itu. Tapi ini MN222 packagingnya, kardusnya isi gambar ya, isi gambar. Maaf teman-teman, sangat besar ya, susah jadinya mau review kardusnya gimana ya. Ini ada dua warna teman-teman, kita cek dulu ya. Saya review dulu untuk packaging luarnya. MN ini ada dua warna, bisa teman-teman lihat, warna abu-abu dan juga warna oranye ya, warna abu-abu dan oranye. Oh ya, ini di sini detailnya teman-teman ya, sini ada detailnya. Mudah-mudahan terlihat ya di video, warna oranye dan warna abu-abu. Untuk remote-nya atau transmitternya, teman-teman juga pasti sudah sering lihat di video YouTube yang lain ya. Ini dia sudah terpisah dengan receiver ya. Terpisah dengan ISC. Receivernya sudah terpisah dengan ISC ya. Dan sebelumnya untuk MM99 itu receiver dan ISC masih dalam satu bentuk ini ya, satu motherboard. Nah, ini dia sudah terpisah. Di sini saya pilih warna yang abu-abu dan ini kebetulan kali info-info dari YouTuber lain, warna abu-abu itu cukup sulit didapat. Jadi saya cukup beruntung teman-teman bisa dapat yang warna abu-abu ya. Cukup beruntung sekali.
Ini keterangannya ready to run. Ini ready to run ya. Dan remote itu keterangannya 6 channel, teman-teman. Upgrade ya 6 channel. IST, terus oil adjustable shock. Shock breakernya bisa di adjustable ya. Terus apa ini? Bedlock wheel rims. Oh ya, bannya sudah bedlock, itu biasa. Tidak ada keterangan apa-apa lagi ya, cuma itu aja. Oke, langsung saja teman-teman, saya unboxing ya untuk versi ini. Kita buka terus nih. Tapi ini saya agak heman ya buat bukanya karena pertama kali punya versi baru ya. Nanti kita buka aja. Oke. Ini dia teman-teman. Dalamnya tetap sama ya. Seperti packaging MN pada umumnya, ada plastik mika begini. Singkirkan dulu deh. Wow. Aslinya besar teman-teman. Aslinya MN222 ini cukup lumayan besar ya. Saya kira di video-video YouTube yang lain itu kelihatan kecil ya. Tapi baru ngelihat aslinya itu teman-teman, ini lumayan besar ya. Ini ada apa ini? Ini buku manual. Oh, untuk menjalankan ininya ya. Untuk cara menjalankan versinya. Tidak ada buku manual untuk part-partnya ya. Ini cuma petunjuk buat menyalakan versinya ada. Oke, langsung kita fokus ke versinya ya. Kita buka. Oh, bungkusnya plastik teman-teman. Ini yang putih-putih ini saya lihat di akun YouTube, saya kira kain ya, ternyata plastik. Ternyata bungkusnya plastik, bukan kain ya. Kalau kain pasti lebih seru. Oke teman-teman, cukup berat ya. MN222 ini ternyata lumayan berat. Oke teman-teman, dari aromanya tercium bau-bau baru ya. Baunya bau plastik baru ya. Oke teman-teman bisa lihat, aslinya lumayan ya, lumayan besar teman-teman, keren juga nih. Oh, saya sempat meragukan sebelumnya, jujur ya meragukan karena sebelumnya kan sudah punya Gladiator kan. Ini tapi ya cukup keren sih teman-teman, keren, jujur nih keren. Wow, detailnya wow. Tapi kenapa bannya ada putih gini ya, kayak bekas jamuran gitu. Oh ya teman-teman, sedikit info, saya dapat MN ini dengan harga yang cukup murah ya. Nanti untuk harganya saya spill di akhir video ya. Mungkin karena stok lama ya, ini bannya kayak jamuran, makanya harganya murah kali ya. Tapi teman-teman, keren, bener-bener keren ini. Lumayan berat juga ya. Keren dan cukup besar teman-teman. Oke, selain itu kita cek lagi yang lainnya. Ini, oh iya ini. Oh, dapat USB charger seperti biasa, dapat kunci untuk roda ya. Sama ini ada kunci plus kecil, kunci plusnya. Sama ada kunci L. Kunci L-nya berapa nih ya? Kecil banget nih. Ada nih ukurannya berapa. Oh ya, dan dapat ini teman-teman. Dapat baut-baut kecil ini. Kemungkinan ini untuk fendernya ya. Jadi biar lebih gahar mungkin diisi baut-baut.
Wow, cukup keren. Oh, dan apa lagi ya? Oh ya, ini remote-nya. Ini saya singkirin dulu ya. Soalnya nggak ada apa-apa lagi nih. Nggak ada apa. Biasanya di MN999 itu ada stiker ya. Tapi ini nggak ada apa-apanya, cuma remote dan kunci-kunci. Saya singkirin dulu. Oke teman-teman, mudah-mudahan terlihat jelas ya. Keren. Ini cukup keren teman-teman. Biarpun orang-orang bilang bodinya ini kurang skill ya, karena kan di akun-akun YouTube yang lain ini pintunya lebih pendek. Tapi teman-teman, saat teman-teman melihat langsung RC ini, wow, dengan harga yang cukup murah, tapi teman-teman sudah dapat yang model seperti ini, sangat-sangat beruntung ya rasanya. Keren banget. Saya awalnya, jujur teman, awalnya agak sedikit meragukan MN922 ini ya. Tapi ketika melihat langsung, melihat langsung bentuknya, istilahnya desainnya, cukup keren teman-teman. Cukup keren, gahar ya. Kebetulan juga saya pencinta Rubicon. Wow. Ini bukan seperti RC Kiddy ya teman-teman. Bukan seperti RC Kiddy, cukup berat. Berat loh. Biasa kan RC murah atau RC Kiddy itu kan ringan ya. Ini cukup berat. Oh ya, kita spill dulu untuk remote-nya. Katanya ini 6 channel. Bener nggak 6 channel? Iya. Satu steering ya, 2 throttle, 3-nya channel ini ada 3, 4 ya. Oh ya, 4-nya switch ini 4, 5, 6 ya. Ini nggak tahu nih, 5, 6-nya aktif. Coba kita lihat baterainya ya, tempat baterainya. Wow, tempat baterainya seperti ini teman-teman. Bisa dipasang baterai A2 ya, 3 biji, dan juga ini bisa, tapi sambungannya kayak begini ya, bukan GST ya, agak susah nih. Jadi kalau mau teman-teman mau ganti ke GST ini bisa dicopot. Keren ya, cukup lumayan. Ini remote ini teman-teman, kalau saya pegang ya, saya rasakan ini mirip-mirip, kualitasnya mirip-mirip Dumbo RC ya, atau Dumbo RC. Benar-benar. Ini cuma dia sedikit lebih ringan. Cuma plastiknya mirip-mirip Dumbo RC. Cukup lumayan ya. Saya simpan dulu. Kita balik lagi ke RC-nya. Oke teman-teman, keren banget ya. Tapi ini kenapa bannya jamuran ya? Wow, keren teman-teman. Spionnya dari seperti karet gitu ya. Ini tidak bisa dilekuk, tidak bisa ditekuk. Bumpernya juga karet ya. Bumpernya plastik, plastik ya. Tapi lumayan kokoh juga sini bumpernya. Cuma ini agak, karena dia tipis ya, jadi agak goyang-goyang. Bumper belakangnya plastik juga teman-teman, belakangnya plastik. Cuma loh, ini ada sedikit, kenapa ya? Ada spasi teman-teman antara bumper dan body. Oh, ini shock towernya udah mentok ya, shock towernya mentok. Jadi ini bumpernya agak ke bawah. Di bumper sudah include, ini ya, hook ya, pegangan hook. Tapi ini kayaknya harus dibeliin. Cuma ada gininya doang, hooknya tidak ada. Oh ya, ini kap depan bisa dibuka teman-teman. Oke, keren ya, seperti mobil asli. Kap depan bisa dibuka. Pintu juga, pintu bisa dibuka ya, depan belakang.
depan belakang bisa dibuka. Cukup keren teman-teman. Oke, seperti saya bilang ya, seperti di judul, RC ini cocok untuk teman-teman yang pemula yang ingin terjun di dunia RC sekaligus menjadi konten kreator YouTube ya. Karena kenapa? RC ini kalau di video cukup skill teman-teman, karena pintu bisa dibuka, kap mesin bisa dibuka. Jadi nanti di konten-konten kalian jadi terlihat keren ya, lebih realistis ya. Lagi. Oke teman-teman, langsung aja kita spill dalamannya ya. Kita coba buka dalamannya. Apalagi ya di review dari luarnya. Oh ya, peleknya keren. Peleknya bedlock. Di akun-akun lain juga sudah banyak info ya bedlock. Bedlock ini ukurannya 22. Walaupun ukuran 22 teman-teman, tapi cukup keren ya. Di MN ini cukup pas, jadi kelihatan gak gahar ya, gagah. Oke teman-teman, kita buka aja langsung ya dulu untuk dalamannya biar tidak penasaran. Saya juga cukup penasaran teman-teman dengan dalamannya, karena ini pertama kali ya saya beli MN. Dan juga pertama kali beli RC baru. Cukup keras. Nggak tahu nih mereka kuncinya pakai apa nih. Keras banget tuh. Oke, bagi teman-teman yang belum pernah punya MN ya, MN 999 ini untuk buka bodinya cukup mudah ya. Tinggal putar baut ini, namanya baut kupu-kupu ya kalau nggak salah. Tapi ini cukup lumayan keras. Mungkin karena baru ya. Oke, buka dulu dalamannya. Oke, seperti ini ya. Oh, ada baut, ada kabel, ada kabel nyantol. Ini kabel lampu ya, saya cabut dulu ya untuk kabel lampunya biar gampang untuk mereview bodinya. Maaf, bodinya apa? Chassisnya ya. Oh, cukup keras juga. Oke. Ini bodinya mungkin cukup ya, tidak perlu direview lagi. Oh, lo teman, ini ada bekas cowaan ya di bodinya. Ini ada bekas cowaan, bisa kelihatan nggak di video ya? Ini ada bekas cowaan ya, sini teman-teman ada bekas cowaan. Kenapa ya nih? Dari pabrikan memang ada bekas cowaan ya atau gimana ya? Mungkin teman-teman yang paham bisa komen-komen di kolom komentar ya. Jika pernah punya MN level 2, apa MN teman-teman juga ada cowaan gini ya. Oh, ya cowaan ini karena dinamo ini atau motornya cukup besar ya. Jadi ini dia mepet sama body ya, tapi pabrikan kok begini ya, di cowok-cowok gini ya. Mungkin nggak masalah ya teman-teman, nggak mengganggu fungsi ya. Oke, ini dia teman-teman untuk kitnya, cukup lumayan ya, lumayan berat. Wow, cukup terlihat kokoh ya. Oh, wow, cukup keren teman-teman. Ini mount bumper belakangnya kayak sepertinya rigid ya, maksudnya kokoh banget nih kelihatan.
Oh, cuma shock towernya masih terlihat ya. Plastik shock towernya ini kayak plastik biasa. Tapi ini rigid ya. Plastik bumper dan mount bumpernya cukup kokoh teman-teman. Mirip-mirip plastiknya aksial. Saya rasa ya mirip-mirip ya. Cuma ada beberapa plastik yang memang dia masih kayak plastik ember gitu ya. Ini pegangan mount mount shock towernya masih seperti plastik ember ya. Kembali lagi teman-teman, harga membawa kualitas ya. Skatepad-nya saya nggak tahu nih ya, tapi dari bentuknya kayaknya rigid ya teman-teman skatepad-nya. Soalnya kalau seandainya teman-teman bisa melihat plastik yang agak-agak istilahnya agak jelek kualitasnya, itu kayak plastik ember loh, kayak dia mengkilap bening gitu. Ini dia agak ngedop seperti karet. Hornnya masih plastik ya, horn servo masih plastik. Tuh. Untuk gardan, wow, gardannya kayaknya ini rigid juga teman-teman. Cukup keras juga nih gardannya. Kayak ada campuran karet itu. Rod end-nya masih plastik bening ya, masih plastik seperti ember untuk rod end-nya. Jadi sebenarnya ini yang kedepannya wajib kita ganti ya rod end-nya, dan ball-nya itu masih plastik juga. Ini skatepad-nya saya penasaran nih apa ya? Ini plastik tapi dia cukup lumayan kayaknya teman-teman skatepad-nya. Cuma nih beda ya gardannya. Gardannya memang terlihat rigid. Mount bumpernya juga teman-teman, dia terlihat rigid ya, seperti ada plastik, seperti ada campuran gitu, tidak seperti plastik biasa. Wow. Kopelnya teman-teman, kopelnya sudah metal, tapi kenapa nih metalnya ada oilnya? Kopelnya metal, shocknya. Oh ya benar teman-teman, shocknya bisa di adjustable. Cuma ini nggak tahu nih udah isi oil atau belum ya. Shocknya cukup ya. Oh cukup lumayan nih. Lumayan juga sih shocknya. Iya. Lumayan nih dengan harga segini. Oke, yang didapat teman-teman, kita dapat baterai. Baterainya kecil banget ya, seperti baterai remote. Baterainya kecil sekali, 1500, 7,4 volt. Ini baterainya Lion. Nggak tahu nih teman-teman berapa lama awetnya. Baterai kayak gini. ESC-nya kenapa kotor-kotor gini ya? Kayak ada bekas solder. Jamuran gini teman-teman. Ini untuk receivernya benar-benar ya benar teman-teman. Receivernya itu ada 1 2 3 4 5 6 channel, tapi ini yang baru kepake itu channel 1, channel 2, 1 2 sama ini ya. Ini dia include realistic lamp ya. Jadi tinggal colok aja. Untuk servonya teman-teman, servonya 99R ya, 996R. Jadi ya ini servo cukup murah ya. Tapi teman-teman, saya perhatikan cukup lumayan juga ya, dengan harga yang cukup murah. Teman-teman bisa dapat RC RTR dengan bodi yang cukup lumayan ya. Bodinya, saya senang dengan bodinya teman-teman. Saya cukup senang dengan bodinya. Kita coba nyalakan ya teman-teman.
Kita coba nyalakan. Saya juga penasaran nih. Di akun-akun YouTube yang lain itu servonya ya cukup memprihatinkan ya. Kita coba tes ya. Ini oh, on off-nya di bawah sini teman-teman. Wow. Cukup aneh ya, kenapa on off-nya di bawah sini susah dijangkau. Tangan saya cukup besar ya. Gimana caranya nih? Wow, nggak muat ya teman-teman, tangan saya tidak sampai. Bentar ya. Oke, menyala ya. Masih menyala. Oh iya ya, remote-nya lupa isi baterai. Kita isikan baterai dulu untuk remote-nya. Perlu 3 baterai A2 ya. Udah menyala ya. Pencet-pencet kali ya. Oke teman-teman, tombol nyalain remote di sini. Kalau dia sedang menyala, dia berwarna biru. Teleponnya kali ya. Oh ya. Servonya benar-benar loyo teman-teman. Dengan kit yang seberat ini ya, kayaknya servo ukuran segini ini nggak cocok teman-teman. Oke, menyala ya. Oke, tunggu sebentar ya teman-teman. Ini sepertinya servonya kurang diatur untuk netralnya ya. Coba saya perbaiki dulu sebentar. Soalnya dia ke kirinya lebih keras. Ini malah untuk remote-nya sudah di posisi netral ya. Tapi dia ke kirinya lebih keras. Kayaknya ini pasangan hornnya yang bermasalah. Saya coba perbaiki dulu ya. Mungkin hornnya ini saya akan rubah ke posisi ke depan ya teman-teman. Karena sebelumnya dia ke belakang, agak susah untuk mengaktifkan on off. Kalau on off-nya ada di dalam horn ini ya. Saya bawa ke depan, apakah dia cocok ya? Sebentar. Hornnya masih plastik ya. Mungkin nanti teman-teman kalau ada dana mungkin lebih baik diganti ya untuk hornnya. Kita coba ya, apa ada mentok ya di depan. Oke, aman. Nah, ini kiri kanannya udah ini ya, sudah normal ya kiri kanannya. Oke teman-teman, belum apa-apa, udah ada masalah pertama ya. Nah, apa sih, namanya juga FC murah. Ini deponya sedikit bermasalah. Oke, sudah.
aman ya. Oke teman-teman, itu masalah-masalah pada MN seperti biasa, dia membutuhkan panhard ya. Jadi bodinya ikut goyang kalau dibelokkan. Tapi nggak tahu kenapa ya teman-teman, kenapa dari pabrikan on servonya itu dibawa ke belakang ya, padahal ke depan lebih bagus loh belokannya. Coba kita pasang bodinya teman-teman ya, kita tes untuk lampunya. Nah kalau begini kan lebih gampang nih buat on off nya ya. Kalau tadi dia on-nya mengarahkan ke belakang, jadi agak susah buat kita menjangkau on off nya ya. Hours it takes to get some power. Don't be fucking sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And all the doubters, they're just young downers. Oke, pasang bodinya cukup mudah ya. Tinggal ditempelkan saja. Ini coba saya ingin nyoba untuk lampunya teman-teman. Ini lampunya channel berapa ya? Tuh channel 3 teman-teman, lampunya di channel 3 ya, nyala ya. Ini bisa kelihatan nggak ya? Lampu depannya menyala. Jika mundur lampu belakang menyala. Tapi ini lampu, oh satu lampu ada yang tidak aktif nih teman-teman. Satu lampu ada yang mati. Ini teman-teman lampu merahnya hidup, tapi yang di sebelah ini lampu merahnya tidak hidup ya. Wih, karena on servonya saya balik, jadi dia beloknya jadi kebalik ya. Mana dia reverse, ada reverse nggak nih ya? Oh ini dia string reverse, oh, ada reverse nya juga teman-teman ya. Keren ya. Cuma ini teman-teman, kalau kita beloknya terlalu keras, dia bannya nempel sama gini ya, sama shock breaker. Kemungkinan nih harus kita adjustable lagi nih untuk X rodanya, kurang tebal kali ya X rodanya. Cukup keren teman-teman, dengan harga sekian. Kayaknya ini drag brake-nya nggak ada ya. Drag brake-nya coba kita tes, kenapa? Iya teman-teman, drag brake-nya tidak ada. Benar-benar loss ya, ngelos. Ini cocoknya ISC ini kayaknya dipakai di RC on road. Oke teman-teman, cukup lumayan ya dengan harga yang saya dapat. Terus sudah hard body juga, walaupun ada beberapa partnya memang harus di upgrade ya, harus diganti, tapi kan normal ya. Semua RC, entah itu RC mahal atau RC murah, tetap elektriknya wajib upgrade ya, jika teman-teman ingin main enak. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya video saya untuk kali ini. Terima kasih teman-teman udah nonton video saya. Oh iya, maaf, saya lupa untuk spill harganya. Untuk RC ini teman-teman, saya dapat di harga 2,3 jutaan. Cukup lumayan murah ya.
Jika teman-teman cek di toko-toko lain, itu mungkin harganya sekitar masih 2,5-an ya, 2,5 atau 26. Tapi teman-teman kemarin saya dapat harga di 2,3 juta. Jadi cukup lumayan ya, dengan RC yang cukup keren teman-teman. Aslinya bener-bener keren, bener, besar. Kembali lagi, ini cocok banget untuk teman-teman yang pemula ya, pemula dalam bermain RC, apalagi yang suka ngonten. Udah dapat hard body loh, keren. Jadi artikulasinya cukup keren untuk di video ya. Oke teman-teman, segitu dulu untuk video saya kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel saya teman-teman, dan tonton juga video saya yang lain. Mungkin nanti kedepannya saya akan buat video untuk tes RC ini ya. Saya tidak akan upgrade, saya tidak akan ganti-ganti dulu. Saya akan tes RC ini dalam pabrikan ya. Jadi kita tes pabrikannya apakah kuat untuk diajak mabar. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa ya.